87.6 Hard Rock FM Jakarta. Yes, Assalamualaikum sama Ian Lawrence. Tunggu dong, dulu. Iya. Ini kan kita baru opening nih. Iya. Bagusan nama Marlo ya daripada masih Iya. Ya, tapi Marlo kan belum ada pendekatan dari kontrak ya, dia cuma PHP. Masih ada 2 tahun dia. Kenalin dong temennya nih udah hadir Nah, kita ngasih tahu dulu kita ini segmen apa? Udah tahu. Oh, udah tahu. Story behind the song. TOH apa lanjut? Enggak dong. Oh, enggak. Ini kan buat di YouTube. Oh, iya. Langsung aja ada Baskara Putra dan Rehan Nur. Buat bukan buat diri. Baskara Putra vokalis dari India, Feast, Lomba Sihir. Kenapa ada Yes sih? Apaan? Lomba Sihir Yes. Narkoba no. Udah disiapin. Dan semacam pantun ya. betul. Dan ada temennya Hindia, Rehan. Dah gitu dong. Buat dia gitu dong. Dia gitu dong. Predikatnya cuma Saya temennya suka dia. ngebully gitu. Sorry. Gua juga. Sorry. Yang bener dong. Lu dong. Dan kakaknya Dinda Yasmin. Enggak. Gue bukan gitaris Lomba Sihir. Oh, bukan. Enggak ya? Bukan gitaris Lomba Sihir ya. Terus lu ngapain? Kakaknya Dinda Yasmin. Temennya, iya. Iya. Dan temennya Nazla Alifa in the gang. Jadi gini Hard Rockers, karena ini temennya Iya semua, saya ngambil donat dulu ke bawah ya. Buat ngasih mereka. Kita mau ngapain dari dia? Ya kita mau ngebahas story behind the song. Oh, iya. Tapi songnya yang mana? Nah, gue bingung deh. Story behind the song ya kan. Orang tuh biasa kesini, kemarin Yura Yunita dengan tenang. Tuh udah berkaca-kaca, dia ngomongin orgy. Dia organizer. Katanya, Bas, lo lihat di videonya menit 12, Bas. Iya paling lagi Gue pas menit kecil 12. suka baca orgy kata dia. Terus hubungannya ke lagu tenang apa? Karena itu bikin dia tenang dulu gitu. Dia kan ada cerita, ada lagu yang dipromosiin. Bisa gitu. bikin kita tenang dulu gitu. Iya. Nah ini kalian nggak ada rencana ngeluarin apa-apa kan sebenarnya kecuali vinyl gitu. Nggak ada. Lomba Sihir baru udah rilis. Udah diomongin lah ya. Iya. Viewsnya bagus ya. Gini aja Hard Rockers dengerin Makna Talks aja ya. Ada kan di situ ya? Nggak ada. Belum. Di sini pertanyaannya, Hai Baskara, how are you? Sorry ya. Tadi gue udah kasih lihat. Iya. Tadi sebelum gue udah kasih lihat gitu. How are you? Gue baik. Gue request lu nanya Rehan juga boleh? Boleh. Enggak, kalau enggak gini, gue nggak enak. Soalnya kan ada yang nulis pertanyaan di sini. Takutnya gue melanggar arah. Kalau boleh lu yang nanya. Gue baik sih. Lu gimana, Re? Ikhlas gue. Tadi makanya kita juga pas datang. Ya ini gimana nih ntar nih. Tapi lo kan bagian dari Lomba Sihir. Tapi lo bagian dari Hindia juga, ya kan, Ray? Enggak ya? Enggak ya? Gue bukan India. Enggak, lo bagian, lo band, lo bawa ini kan? Iya. Berkarya bareng dong. Iyalah, lu ngaku-ngaku aja. Tapi berarti yang mau kita bahas di story behind the song-nya ini berarti kan the latest gitu kan yang terakhir keluar. Kalau nggak salah yang bintang video klipnya bintang video klip. Oh, yang bikin budget yang itu saya. Gitu. Iya. Ya kan? Jadi mereka kita akan interview dia ya. Nggak perlu. Tapi yang kita tahu rilisan terakhir itu adalah Menari dengan Bayangan. Kalau Hindia ya. Kalau Hindia. Tapi rilisan fisik. Rilisan fisik. Yaitu sold out ya. Dalam waktu berapa lama? 5 menit ya ternyata. 5 menit. 4,5 menit. Iya. Serius? Dan lu masih promosi di sini ngapain? Makanya gue nyetir tadi kan kita ntar promo vinyl ya. Udah habis enggak? Tapi bakalan dibuat lagi atau dirilis lagi apa enggak? Enggak sih. Kita mau burn aja biar naikin harga terus. Tapi gue ngeliat ini kan si Nadine juga ngeluarin kemarin. Kalau dia kan mungkin untuk ngepromosiin album terbaru dia ya kan. Yeah. Kalau lu untuk ngeluarin album lama lo, berarti ini collection khusus untuk lo nge-collect. Gue merasa kayak soalnya kalau vinyl lu cetak 3 tahun lagi pun masih ada peminatnya gitu. Gue malah lebih sering beli kalau gue suka sama satu artis gitu ya, gue ke toko plat gitu, gue memilih album-album yang lebih lama. Kalau misalnya budget gue buat satu, kan gue nggak sekaya lu ya. Buat satu LP. Banyak yang nggak sekaya gue. Oh gitu ya. Tapi kemarin duitnya habis dari budget. Oh iya. Kita mulai mencari. Oke ya kita lanjut ke topik. Ya jadi gue sih kadang-kadang lebih suka beli yang lebih sering suka beli yang lebih tua gitu. Jadi gue merasa ini umurnya udah pas nih buat album pertama gue ada platnya. Oke. Akhirnya gue cetak. Kalau lo gimana? Biar dia nggak diem. Oh iya, dia kan nggak ngeluarin apa-apa. Dia ikut nanggepin. Oh iya. Lo suka beli vinyl, Ray? Pertanyaannya.
Enggak. Lo mau kolek vinyl juga tuh? Gue nggak se-frequent itu sih. Tapi ya beberapa lah. Ya oke. Nah di vinyl misalnya yang lo beli gitu, biasanya genrenya apa? Gue apapun. Pertanyaan lo kayak formalitas gitu sih tadi. Iya. Lu Karena- suka koleksi video juga. Karena kan tadi kan lo 2 pertanyaan. Dia juga Ini harus berdua. ada 2 gitu. Ya, Biar biasanya seperti adil. apa? Gue emang cari yang lumayan jarang sih. Yang kayak misalnya Frank Ocean tuh dia ngeluarin yang short film kan waktu itu. Gue beli vinylnya karena nggak ada albumnya, nggak ada di digitalnya gitu. Misalnya lo nggak kenal dia, dari bayangan lo beli? Enggak Enggak lah. Gue juga gara-gara cuma teman sih. Jadi ini proyek pertemanan aja ya. Iya. Kesuksesan gue dibangun atas pertemanan. Kebaikan teman-teman gue. Betul, itu dia. Terus pertanyaan selanjutnya, Gue pengen nanya. tunggu bentar, satu kalau lagi. dia- Lo sakit hati nggak sih nggak diundang? Kok internal ya jadinya ya? Emang kenapa sih nggak diundang? Lu mau jawab apa enggak nih? Mau klarifikasi apa enggak nih? Lanjut. Enggak, tadi kan sempat diomongin soal kesuksesan, Iya. kan? Nah, Fis, India, Lomba Sihir, 3-3 suksesan mana? Gue boleh request disebut Rehanur juga nggak? Oh iya. Kan gue ada dalam situ. Ada tiga aja. Iya. Biar kayak Iya, menurut kalian berdua deh. Ntar lu nambahin ya. Iya. apa sih tadi pertanyaannya apa? Jadi menurut lo dari Dari 3 hal 3 itu. kesuksesannya, yang mana yang paling sukses menurut lo? Yang paling sukses ini sih usaha gue ngebangun keluarganya. Orangnya itu juga. Iya. Soalnya daripada gue salah ngomong, Iya, gitu kan? betul. Gue senang semuanya punya jalannya dengan cara masing-masing aja. Semuanya sih. Gue setuju dan Lomba Sihir tuh dibangun karena ya Yes. dari Fis sendiri kan. Dari maksud gue dari orang-orang yang udah ada di situ, ya udah kita bikin sebuah komunitas, sebuah apa band gitu. Punya jaket dong. Iya dong. Kalau community. Logo angkatan. Coba Oke, lu ceritain deh. Lu ceritain kenapa lo terlibat yang mana, terus bagaimana Semuanya. keterlibatannya? Terlibat semuanya. Di Fist gue nge-produce, ngisi gitar, main gitar juga kalau live. Iya. India bikin lagu juga, produce main juga. gitar juga kalau Tapi kalau Lomba Sihir begitu. Lomba Sihir tuh dibangun dari session player kan. Maksudnya session player gitu. Tadinya Jadi, tuh awal, ya? perlu orang buat nemenin Hindia manggung. Terus habis itu udahlah kasih nama band aja gitu. Karena gue nggak suka format solo gitu kan, yang kayak sendiri di depan gitu. Gua ngomong begitu bikin Hindia. iya, maksud gue ganteng enggak, lucu enggak, nyanyi juga biasa aja gitu. Oh, atraksi gue bukan itu. Gue menjual temen-temen gue aja. Yang ujung-ujungnya ditanya dia juga. Yang dijual tetap dia juga. Gak enak ke industri begitu, Pak. Main catur aja sebenarnya kemarin. Tapi lu agak ada takutnya gak pas di awal untuk kayak kalau gue bikin nih session player jadiin sebuah band, gue Hindia 1 album baru keluar 1 ya kan. Fis lagi tinggi-tingginya gitu pada saat itu gitu. Lo bikin ketiga itu kan sebuah risiko untuk ini gue bikin sesuatu yang baru atau malah ya kayaknya akan jalan dengan sendiri ya. Lomba Sihir itu soalnya lebih kayak proyek ruang tengah gitu sih. Ibaratnya kayak lu semua punya proyek masing-masing di kamar masing-masing gitu. Kali 2 kali kan lu ngumpul di ruang tengah sama semua anggota keluarga. Makan malam gedenya lah itu Lomba Sihirnya. Karena hampir semua orang dari semua proyek di lingkungan kita tuh involved di Lomba Sihir. Jadi ya nggak bakal merasa jadi beban juga jangka panjang gitu. Karena Lomba Sihir tuh keluarnya beberapa tahun sekali aja. Habis itu hilang. Kayak semacam proyek sampingan aja gitu buat halal bihalal. Karena tadi lo bilang kumpulnya gitu kan. Karena ngebandinginnya dengan cara ya kumpul keluarga ruang tengah apa gitu. Kayak bukan proyek sampingan apa waktu itu lo bilang kayak freelance. Ayo, kayak apa tuh? Ya dibilang sampingan iya, cuman enggak juga gitu di saat yang bersamaan. Lebih yang kayak emang didesain untuk keluar beberapa tahun sekali aja sih. Oke. Kalau pas lagi keluar ya serius gitu. Dan belum perform live kan setahu gue? Belum, semuanya masih online. Oke. Albumnya juga keluar pas pandemi. Iya benar. Tapi gue lupa beneran deh. Apaan? Lomba Sihir tuh albumnya apa ya judulnya? Selamat datang di ujung dunia. Selamat datang di ujung dunia. Nah. Yang covernya itu sangat niat. Iya. Oh iya. Yang nggak sengaja ada lu juga. Itu dia. Udah curiga nih pasti ada menuju ke situ ya. Masih butuh promo banget buat lo ya. Butuh karena kan duit habis kemarin nyawa kapal. Oke, tapi kita mau nanyain ke Rehan nih ya. Akhirnya di sini banyak nih pertanyaan tentang lu nih. Alhamdulillah. Ya. Menurut lu Baskara orangnya kayak gimana?
Kasihan sekalinya dikasih pertanyaan tentang dia. Tanya apa? Iya, karena kan gini, keterlibatannya dari awal gitu kan ya, andil lo cukup besar gitu kan ya di karya-karyanya, lagu-lagunya, semuanya. Nah, apa yang membuat lo selain emang temenan mungkin gitu ya, apa yang membuat lo akhirnya menyenangkan? Kenapa mau ketawa? Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk oke, ayo deh semua proyeknya gue ikut selain karena temenan tadi? Ini tip utang budi aja sih menurut gue. Biar suatu saat gue punya utang budi sama dia. Iya. Menurut gue ya, nggak tahu ya. Kita konfirmasi. Nomor satu sebenarnya kan idenya bagus. Gue suka gitu. Iya gitu. Cium. Best friend. Bebas kiss. Kenal lagi lo nanti lo. Oke. Terus. Maksudnya dari dulu jauh sebelum Fist mungkin jauh sebelum Hindia. Oke. Emang kita udah beberapa kali kerja bareng kayak beberapa kali ciuman. Beberapa kali kerja bareng. Gue suka dengan proyek-proyeknya dia. Terus habis itu pas nggak tahu gimana ceritanya kayak satu lingkungannya tuh tiba-tiba jadi merge bareng gitu. Oh ya udah nih seru nih kalau misalkan satu environment ini gerak bareng gitu. Jadi kayak gue once kayak lu mau info di sini nggak? Ya udah yuk. Gitu. Salah satu karya yang lo produce tuh Rumah ke Rumah, Bang. Rumah ke Rumah. Rumah ke Rumah kan tuh salah satu yang kayak pas keluar langsung orang dengerin banget tuh. Tanpa direncanakan. Tapi itu bukan single. Nggak dipromosin juga itu. Oh gitu. Natural. Bagus. Skip aja. Skip menurut gue. Kemarin kan lu bilang ke gue, yes, cari pengganti Raihan dong. Menurut gue sih. Menurut gue keep dulu ya. Ngapa juga gue spesifik ngomong ada namanya. Enggak, tapi lo proses pembuatannya kayak gimana tuh? Sampai akhirnya dengan natural jadilah tuh Rumah ke Rumah jalan sendiri gitu. Itu juga kecelakaan sebenarnya. Jadi dia tuh lupa ngontak. Jadi Rumah ke Rumah tuh sebenarnya lagunya Diki awalnya. Harusnya itu Dikinya Fist yang bikin. Cuman dia lupa ngontak, tapi di hari itu tuh ada gue. Jadi kayak iya di hari itu ada gue kayak lu mau nggak yang bikin yang ini aja gitu kayak. Oh ya udah ayo gue bikin, tapi kasih gue berapa hari ya gitu. Beberapa hari itu gue kasih demonya. Baskara suka, waktu itu Tama juga oke, Anggra oke. Ya udah jalan. Di jagoan lo harusnya di album itu yang mana lagu? Harusnya Mata Air. Mata Air sebenarnya nggak ada lagu yang pendengarnya dikit sih di album itu. Nih gue temen gue nih dari kuliah ngomong begini orangnya nih. Gitu. Nggak ada yang angkanya jelek gitu menurut gue ya. Cuman Mata Air juga bagus. Cuman kebanting aja, hampir semuanya tuh kebanting sama Rumah ke Rumah gitu. Padahal itu lagu apa juga gitu, mau promo juga gimana dipromoinnya kan personal banget, kayak emang ada orang yang merasa relate ya sama lagu ini. Taunya gede itu rezeki lu sih. Dan secara teknis juga paling nggak sophisticated kali dibandingin lagu-lagu yang diproduksi sama Petra gitu. Wah lu merendah lu, itu tadi cara dia buat emang maksud dia ini gue terjemahin ya kayak gila gue nggak pakai effort aja sekarang bisa wah nih gitu. Lu tuh selalu netting sih sama gue. Kan mulai pertengkaran yang diundang gue Petra bukan lu gitu. Menurut gue sih nggak masuk akal. Tetap. Tapi tadi lo sendiri bilang gitu kan, nggak ada lagu yang angkanya kecil atau sedikit gitu yang dengerin. Nah, lo sendiri merasa apa spesialnya dari lagu-lagu lo, karya-karya lo? Apakah dari liriknya, dari musiknya? Gue pakai tuyul aja sih. Ternyata. Kagak apa ya? Kagak tahu sih. Gue juga merasa karena menurut gue secara teknis nggak gimana amat. Secara penulisan juga gue juga nggak. Gue bukan tipe penulis yang menggunakan kata-kata atau kalimat yang super puitis gitu kan. Tapi orang tuh melihat lo tuh kayak, wah Baskara bisa tiba-tiba begitu. Tapi kan gue melihat lo dari kuliah yang lo manggung, ya cara kuliah doang gitu ya. Lo kalau ngelihat gitu sekarang for the past 3-4 years gitu. Menurut lo gitu sama gak sih sama yang dilihat orang-orang, mungkin yang dilihat Raihan juga gitu kayak apakah tiba-tiba atau malah lo ngeliatnya kayak enggak emang udah saatnya Fist pada saat itu tiba-tiba, atau mungkin memang sedang naik ke atas gitu. Kan ya maksudnya kalau ngomongin sukses gitu kan ada yang bilang luck gitu kan. Banyak orang juga bilang oh nih mereka beruntung. Cuman gue percaya kalau keberuntungan itu ya perihal probabilitas angka aja. Kalau lo beruntungnya
10%, Ya. dari 10 kali usaha lu 1 sukses. Kalau lu nyoba ya 100 kali, 10 kali ada kemungkinan sukses gitu. Dan buat gua ya itu ada prosesnya aja sih sebenarnya. Maksudnya orang kan pasti akan ngelihatnya kalau karir gua pribadi gitu, mungkin kayak oh dia meledak pertama kali pas ngeluarin Peradaban gitu sama Fizz tahun 2018. Cuman bandnya udah ada dari 2013 gitu maksud gua. Itu udah 5 tahun sebelum lagu itu jadi gitu, dan selama 5 tahun itu banyak effort yang gagal. Sampai akhirnya masuk di tahun tahun kelimanya itu bisa ada sesuatu yang akhirnya direspon sama orang lah. Jadi ya sebenarnya mungkin in a way beruntung gitu, karena ada yang nyoba mungkin sampai 10 tahun nggak kena. Cuman ya sebenarnya ada prosesnya juga. Walaupun gue tidak memungkiri kalau yang pasti gue sebagai orang yang datang dari kelas menengah, tinggal di Jakarta segala macam, punya privilege untuk bisa punya akses lebih baik ke industri segala macam. Cuman ya gue juga tidak memungkiri di saat yang bersamaan kalau ya dibilang ada effortnya juga gitu. Iyalah, ya. Dan mungkin yang orang lihat kan ya balik lagi tadi gitu. Ada faktor luck itu, cuman you've tried 1,000 times gitu. Orang nggak tahu aja gitu. Iya. Menurut lu gimana, Ray? Menurut gua ya itu luck tadi itu sebenarnya kalau di breakdown tuh ada right place, right time, right people gitu. Bener. Jadi kayak itu menurut gua semua tuh kejadian di project-project ini. Gue sukses semenjak kenal lu sih. Mungkin right people-nya tuh Rehanur. Itu. Emang lu dari 2013, Ray? Enggak. Dari 2018. Itu dia. 2017 Peradaban. Iya. Dari sebelum Peradaban tuh udah kenal waktu itu. Dia lagi ngerjain Gelas Kaca. Multiverse. Album pertamanya Fizz bahkan belum rilis gitu. Oh lu sebelum Multiverse. Sebelum Multiverse. Iya. Oh alah, oke. Kita sempat singgung soal lirik atau apa masih dikit-dikit gitu ya. Nah sekarang karena kita juga ada di story behind the song, kalau misalnya ngomongin lagu pasti kan ya liriknya, musiknya gitu kan. Cuman orang juga banyak tahu dan keapa-adaan dari lirik lagu lo, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Lo kenapa sih? Keada-apaan? Apakah apa adanya? Apa adanya gitu. Oh, apa adanya? Kayak liriknya tuh kayak apa adanya. Karena kan tadi sebelum nggak kalimat gue kayaknya enak ya. Ya udah kita gitu lah. aja maksudnya lebih apa adanya gitu. Karena tadi kan dia juga bingung kan ketika ditanya menurut lo gimana ya pendengar lo tuh, lo bilang nggak ada lagu yang jumlahnya dikit gitu yang ngedengerin. Tapi gitu. lo nggak puitis-puitis amat. Nah gitu, itu kan? dia. Penulisan tuh berdasarkan apa, Mas? Mood dan hari apa tergantung. Jumat gitu, habis sholat Jumat gitu gimana? Religius biasa. Orang-orang kan. Tapi lu udah ngasih tau orang tua mau pindah? Pindah rumah. Oh iya, rumah ke rumah kan? Oh iya. Iya, lanjut. Oke, kita kembalikan ke Dari sekian banyak lirik yang lo tulis gitu. Yang paling kena? Apa ya? Gue sebenarnya suka semua sih. Maksudnya kalau nggak suka nggak akan ada di situ gitu. Walaupun mungkin ada beberapa part nggak cuman lirik doang, cuman penulisan lagunya juga yang pas gue dengar lagi sekarang, harusnya gue bisa bikin lebih. Tapi ya itu namanya proses berkarya kan. Lo emang bikin sesuatu yang lo bisa bikin waktu itu. Benar. Kalau lo ngejar perfection ya nggak bakal kelar albumnya sampai sekarang. Cuman yang gue paling suka pribadi, struktur semuanya itu untuk apa sih? Gua rasa kayak so far itu penulisan lirik terbaik gue sampai hari ini gitu. Gue tiap kali mau nyoba nulis sesuatu yang di level untuk apa lagi udah nggak pernah bisa. Maksudnya itu per kalimat itu meticulous gitu loh, dipikirinnya semua. Gue juga mikirin bahkan kayak ini pas dinyanyiin suku kata itu enak nggak pas didengar. Jadi dia tuh nyambung nggak cuma di belakang doang, di tengah tuh ada kayak garisnya juga segala macam. Jadi ada rimanya gitu. Karena itu lagu kebetulan yang nulis dan produksi gue hampir semuanya gue sendiri. Dibantu sama Rizky Indrayadi juga waktu itu. Di part bagian itu kan kayak kebagi dua kan, itu part 2-nya dibantu sama dia. Dan ya gue kan bukan produser yang sangat sophisticated dibanding mungkin kayak tamanya Lomba Basir, Enrico atau Rehan gitu. Jadi ya gue bikin yang gue bisa dan gue tahu tantangan ini gimana caranya bisa menarik gitu. Maksudnya orang tuh denger sampai habis cuman karena liriknya doang. Dan ya itu yang ngebikin kayak harus meticulous gitu pas nulis lirik. Dan gue suka semua kalimatnya, menurut gue suka. Dibaca per kalimat itu ada maknanya, disambungin sama kalimat selanjutnya berubah maknanya, per bait berubah, per lagu jadi berubah juga gitu. Ada layer itu. Lo dari Lomba Sihir kan memang penulisannya banyak tuh, ada banyak yang nulis gitu. Lo nulis yang Lomba Sihir itu gue di Seragam Ketat. Mungkin dari situ yang paling lo
ini gue banget nih, atau mungkin momennya pas banget ketika lo nulis ada satu lirik kah? Di Seragam Ketat. Di lagu itu. Semuanya sebenarnya satu lagu itu menurut gue apa ya? Kayak having fun aja sih sebenarnya. Satu Lomba Sihir tuh semua di satu album itu. Dan Seragam Ketat juga. Jadi menggambarkan profil dan karakternya Lomba Sihir banget sih menurut gue. Gue rasa kalau dari band dari Lomba Sihir, dari Hindia, dari Feast gitu yang gue lihat, mungkin ketika lo menceritakan di balik sebuah lagu atau di balik sebuah karya, it's more than just the lyrics gitu. I think it's the people behind it. Dan kalian di Instagram ataupun di sosial media kalian sangat terbuka dengan tim kalian gitu. Dan di salah satu lagu, mungkin salah satu lagu adalah Voice Note kan dari Anggra. Ya kan, dan ini lo terbuka banget. Itu track favorit gue tuh. Itu track favorit ya. Asam lambung gue naik kalau dengerin. Tapi lo membuktikan bahwa how important the people behind you gitu. Tapi pertanyaannya ya how important gitu. Kenapa lo sangat terbuka gitu? Kalau kita lihat Iga kan dia biasa aja mah. Kru dia. Gue dengar agak kurang ajar gitu. Agak iya. Tolong jangan setengah-setengah sih dia kalau dia. Kenapa? Gue punya semacam pemikiran sama satu keluarga besar, lingkungan ini ya gitu, saniter mungkin. In a way. Kalau lo tuh yang ada di panggung nggak lebih penting dibandingin yang ada di seberang, di samping, sama di belakang panggung gitu. Kalau suatu saat lo lagi manggung tiba-tiba FO engineer lo matiin semua channel lagi, lo nggak bisa ngapa-ngapain. Karir lo bisa dibalikin segampang gitu sama orang-orang ada di lingkungan lo. Cuman banyak yang merasa di atas angin aja mungkin gara-gara ya merasa ini bisa hidup gara-gara gue yang bikin karya, gue yang bikin ada kesempatannya segala macem. Buat gue nggak juga sih. Maksudnya kalau emang lo ya buat gue nggak. Sekarang ini radio. Oh iya. Ini kita tapping jadi. Oh iya. Oke lanjut. Nggak usah diulang dong. Lanjut. Banyakin kerjaan editor. Iya terus. Ya cuman maksud gue gitu. Kalau gue rasa lu nggak lebih spesial lah gitu. Mungkin lu yang diberikan talenta untuk membuka jalan ke keluarga besar lu. Cuman kalau ya about time aja sih pasti akan ada jadi masalah di keluarga besar dan lingkungannya kalau emang orangnya tuh merasa entitled akan kesuksesan lingkungannya juga gitu. Kalau dia yang sebagai orang ada di panggung mikirnya kayak gitu ya. Ada mau tambahin? Kalau menurut gue simply dengan mengakui kita tuh nggak expert di segala hal sih menurut gue. Dan menurut gue, kalaupun kita expert di satu hal itu nggak lebih keren daripada orang lain expert di bidang apa gitu. Jadi kayak menurut gue tuh, ya kita emang saling membutuhkan dan ini tuh semua bisa maju bareng kalau misalkan semuanya juga majunya bareng-bareng gitu. Nggak satu orang doang yang ada di panggung atau di rekaman gitu. Tapi berhasil ya dengan kalian memposting teman-teman kalian gitu. Jadi ya gue inget gitu, gue datang ke Jogja dan gue ngeliat banyak banget yang mau foto sama Anggra gitu. Yang ketika tapi dia emang bosnya Hindia Marehan Nur sih. Iya, kalau dia kan item-item memang kayak ini ya, kayak security kan kalau perform kan. Apalagi udah pakai HT di sini, bawa kamera. Iya. Cuma it shows aja gitu how people are also appreciating the people around you. Gitu yang ngebangun Feast Hindia ya Lomba Sihir gitu. Gue tuh tadi lagi ngebaca liriknya gitu sih. Untuk apa tadi kan lo bilang dari tadi cerita-ceritanya gitu kayak benar-benar memperhatikan juga satu lingkungan dari si bandnya ini sendiri, bukan cuma musisi doang, bukan cuma yang di depan aja tapi yang di belakang. Terus gue tadi lagi baca-baca kayak gue tertarik sama lirik yang kok judulnya sih? Ini dia. Padahal katanya uang takkan kemana, jika memang rezeki ya akan ditransfer juga. Namun dikejar terus seakan satu alangkah, di prosesnya melintah lupa jadi manusia. Bener itu ya? Iya bener. Oke. Maksudnya entah kok lu pada diem semua sih jadinya. Ya lu ngomong beda apa? Pertanyaan lu apa, Pele? Iya maksud gue pengen tahu. Ini kan behind the lyric ini apa? Kan gitu. Kita kan selalu kan judulnya kan behind the song. Gitu kan ya. Gue mencoba membedah dari lagunya langsung. Silakan. Boleh ya? Silakan. Boleh ya. Nah, ini yang tadi lo bilang lo suka banget sama ini. Biasanya lo kalau misalnya bikin lirik, emang ada formulanya yang selalu sama di tiap lagu atau emang akan selalu beda-beda dan gimana akhirnya jadinya membedakan dari lagu lo yang satu dengan yang lain gitu?
biasa gue tuh benar-benar tergantung kebutuhan lagunya sih. Ada lagu yang gue masuk studio nggak ada lirik kayak gitu. Jadi kayak oke, ini gue nyari nadanya, kalian nyari kalimatnya gitu. Gue dapet satu, gue rekam. Gue lanjut kalimat. Males banget workshop sama lu kali ya. Kalau lagi kayak gitu males sih. Gue juga bayanginnya vokal solo terakhir. Oh gitu. Iya, jadi kayak ngerjain lomba sihir tuh kayak kita nggak pernah punya bayangin anjir ini gimana nih. Gue Solo terakhir. gue sering banget minta kayak gitu sih, yang kayak udah kasih gue lagunya, nggak usah mikirin kayak ngasih ruangan buat vokal. Gue yang nyari cara gimana ada vokalnya deh gitu. Dan ya dapat aja sih. Walaupun ada beberapa lagu yang udah datang tuh udah ada vokalnya. Iya. Lu merekam, lu tipe orang yang kemarin kita nanya ini ke Yura loh, setelah dia tuh di voice note kan, Iya. makanya ada obrolan orgi tadi itu. karena dia kan suka nyatet. Tulis gitu kan ya, di Kalau lu organizer. suka orgi apa? Enggak dong. Suka voice note? Voice note gue kadang-kadang ya, cuman gue juga suka coba ngetes gitu. Gue percaya kalau misalnya nggak gue rekam di voice note, tapi gue nggak lupa, itu berarti emang bagus nadanya, dan paham. kalimatnya gitu. Biasanya kalau gue beneran mau nyoba, gue yakin apa enggak ya sama kalimat ini, sama nada ini tuh gue biarin. Seminggu gue masih ingat, gue rekam gitu akhirnya. Lu ngasih Raihan untuk validasi? Kalau lagu yang gue kerjain bareng dia sih iya, pasti. Karena kan gue juga sering nulis lagu bareng dia kan. Biasanya yang kayak songwriting dari dia, abis itu gue aransemen, terus abis itu dia nambahin sesuatu lagi, terus dibalikin ke gue buat vokal, selalu kayak gitu, yang kayak TikTok tuh 2 kali. Ya, yang pasti harus dua-duanya sepakat, soalnya kalau enggak ya enggak jalan gitu, di tengah jalan mandek. Oke. Ini ada pertanyaan dari Hard Rockers. Oh, ini gue ambil satu. Ambil, silakan. Tapi mungkin pertanyaan buat Baskara ya? Iya. Apa pendapat lu tentang Caranya gimana? Ini Oke. Coba silakan. Fisya mana? Nggak ada. Emang namanya doang. Silakan. Lu dulu. Raihan, silakan. Bener sih. Ini Baskara yang jawab. Ya udah. Tukeran deh. Sama juga nggak? Oh ya boleh sih kalau Nah, itu keren. Iya. mending gue yang bacain punya lo. Oh, iya. Oke. Kalau itu kemauan keras lu. Ada satu kalimat di lirik lagu Dehidrasi yang mengatakan, memaksa wawancara dengan pertanyaan yang itu-itu saja. Apa pertanyaan paling bosan yang selalu ditanyakan? Suka vinil apa? Iya gue dong. Ini pasti. Ya maksudnya kalau kayak nanya kenapa namanya Hindia gitu kan, walaupun itu pertanyaan yang dipakai mulu, cuman wajar dipakai mulu kan. Cuman ini sih lebih yang kayak lagu ini kalau boleh tahu inspirasinya dari mana gitu. Maksud gue yang kayak secukupnya tuh inspirasinya dari mana, Bro? Ditanyain. atau yang kayak ini tuh inspirasinya dari mana? Apa namanya? Ya kisah nyata gitu atau apa? lah ya emang iya gitu maksud gue. Ya itu kan kayak big idea of making a solo project gitu loh maksud gue. Dan gue rasa kayak ya ini pandangan gue pribadi ya, tidak menambah news value apa-apa pas produknya udah jadi gitu, udah dibaca buat publik. Karena itu sesuatu yang orang udah tahu mungkin kayak beli 3 bulan, 4 bulan lalu gitu. Walaupun mungkin ada argumen yang kayak cuman kan audiensnya beda. Iya kan? Cuman gue rasa di audiens yang itu juga udah pernah pertanyaan serupa. Tapi gue gak pernah tahu deh. Dan ini maksud gue, I think ketika gue didatengin musisi ke sini gitu, atau ke Makna Talks gitu, tujuan kalian kan untuk mempromosikan sebuah lagu atau sebuah album gitu. What are the things that you really want to tell people gitu? If it's not the story behind it. Ya, yang pasti sebenarnya apa yang mau disampaikan sih. Dan gue juga sering mendapatkan lomba sihir pun juga gitu, sering mendapatkan pertanyaan yang kurang lebih itu sebenarnya sama. Tapi yang bikin beda itu menurut gue cara nanyanya. Kayak gue ngerasa kayak a good interviewer gitu, ya always knows his angle aja gitu maksudnya. Dia pasti tahu itu udah pernah ditanyain sebelumnya gitu. Cuman dia tahu gimana cara menambahkan ya added value lah ke pertanyaan itu. Cara ngambilnya itu dari mana gitu segala macam. Dan kayak gue rasa kayak buat gue pribadi ya gitu, gue juga dulu kuliah komunikasi. Jadi jurnalis yang bagus itu bukan berarti lu harus tahu apa yang dibahas gitu. Lu sebenarnya nggak perlu tahu amat, tapi lu harus gimana caranya jadi yang kayak suara kebanyakan orang aja. Nanyanya gimana, cara nanyanya gimana, pertanyaannya apa. Cuman yang
yang bikin bukan keki sih, ya ketawa aja dalam hati kan kebanyakan udah pertanyaan soal persis, caranya soal persis, dan emang kelihatan gak ada interestnya aja gitu loh. Template gitu Iya, ya. iya. Juga ya. Oke, kita ulang dari pertanyaan pertama ya. Jadi Nggak usah. Raihan dari tiga interview dalam hidup lo, mungkin yang paling lo suka yang seperti itu apa? Asal nama lo masih bentuknya kapan? Kalau lu di interview sebagai Rehanur tuh ada pertanyaan asal Rehanur tuh artinya apa? Hal yang kayak gitu tuh orang bisa lihat googling sendiri. Iya, Orang lebih pengen tanya tahu bapak apa. gua. Bener. Itu. Oke, pertanyaan dari Hard Rocker selanjutnya. Mana tadi itu? Selain kucing, kalau bisa milih akan pelihara binatang apa lagi? Oh iya lu. Ya. Lu dua-duanya kucing lu. Ada kucing di rumah gue. Iya. Lu juga kan? Dinda Yasmin yang bawa Yasmin. gitu. Oh iya benar. Siapa yang namanya? Ponyo. Ada berapa kucingnya? Satu. Tuh. Lu juga? Iya. Gua di rumah ada 4, yang Iya, lagi lu banyak, gua kan? poster ada 3, jadi 7. Banyak juga. Kemarin sempat 16. Serius, Udah diadopsi semua. kucing gue dulu 24. Wah, Iya. lu mending Serius. gua gitu. Iya, lu punya kucing dong. Iya, Bu. Ya, dia nggak Kucing tahu. lo kakinya 2 Oh, sih. iya, benar. Lanjut, ada satu yang begini. Gitu. Lanjut. Akan pelihara binatang apa lagi? Yang pasti ya ini sih, binatang domestik sih yang boleh dipelihara. Masa lu Benar. Iya. gue suka bingung ya sama orang-orang yang kayak ini ada talk show apa namanya sama public figure pencinta binatang tapi yang dipelihara sama dia elang segala. Enggak bohong. Iya. Bodoh. Shop dan adopt. Adopt dan shop. Jangan dibalik dong. Satu lagi terakhir. Gitu. Kira-kira buat lu. Oh, garisnya bro. Panjang nih. Ini yang buat bahas sekarang semua sih. Oh, iya. Gue kelewatan beli vinyl album Menari Dalam Bayangan nih. Kira-kira akan ada Salah lagi dia. Judulnya Menari dengan Bayangan. Oh iya. Enggak, iya. Harusnya dari ya. Iya. Menari dengan bayangan. Dia nulisnya menari dalam. Ya emang dia nggak pantas dapat judul. Dia nggak tahu judul album. Kelewatan jadi. Tapi akan ada lo rilis lagi. Nggak tahu kayaknya sih enggak sih. Maksudnya belum ada keputusan final akan cetak lagi atau nggak akan cetak lagi. Cuman most likely enggak sih. Oke. Karena buat gua itu idenya nyetak vinyl kan biar ada ya eksklusif item aja gitu. Benar. Punya gua nggak nyampe-nyampe jadi kita tunggu aja ya. Lu jangan pada ngeluh. Katanya yang punya Nadine lu juga nggak nyampe-nyampe. Iya benar. Makanya gua nanya lagi. Mungkin ada kesalahannya lu. Atau PHR selek sama gue. Kita nggak tahu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Rehan Nur ya. Lu udah sekaya ini nggak ada rencana beli AC buat di rumah lu? Kenapa emang dia pakai Rumahnya nggak ada kipas AC. Rumahnya nggak ada AC. Kecuali studio dia. Oh, gitu. Itu juga buat alat. Iya. Nggak ada rencana gitu. Gak apa-apa dia tahu. Belum ada. Kenapa emang nggak basket? Apaan basket? Oh, basket ketek. Udah 21 tahun kayak gitu, jadi kayak udah biasa aja. Just in case nanti susah jadi nggak kaget gitu. Oke, kita langsung aja ke performance dari lagu Hindia atau Lombar Sihir. Yang mana? Terserah dia. Hindia. Oke, langsung aja. Please welcome Hindia dengan lagu Apa? Belum tahu. Berantem deh yuk, rame-rame berantem deh yuk.